Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis putusan Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bramantio Dwi Cahyo dengan NIM 011900-406 akan presentasi sesuai kelompok saya, yaitu kelompok 7. Saya akan melanjutkan yaitu di identitas perkara. Nomor perkaranya yaitu nomor 2992 K/PDT/2015. Tahun dibacakan 19 April 2016, tahun register 19 April 2016. Para pihak dari pembanding ada PT Ion Exchange Indonesia diwakilkan oleh Jose Rizal selaku direktur, semula merupakan tergugat. Dan satu, PT Ion Exchange Asia Pasifik PTE Ltd. Dua, PT Ion Exchange India. Para termohon kasasi dahulu tergugat dua dan turut tergugat para turut terbanding. Dan terbandingnya ada dari PT Nasional Sago Prima, diwakilkan oleh konsultan hukum dan para advokat berdasarkan surat kuasa pada tanggal 20 Februari 2012. Semula merupakan penggugat terbanding. Perkenalkan, nama saya Nadifa Zahra Gaisani Bazlin dengan NIM 0119000433 akan menjelaskan tentang duduk perkara. Yang pertama, bahwa mengabulkan penggugat secara seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan manifestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Agreement for Supply and Equipment tertanggal 26 Agustus 2010. Yang ketiga, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus. Yang keempat, menghukum turut tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini. Yang kelima, menyatakan bahwa isi putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi. Yang keenam, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Lebinoza dengan NIM 0100019398. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gugatan rekonvensi, yaitu yang pertama adalah bahwa telah diuraikan dan dijelaskan dalam jawaban penggugat dalam rekonvensi dengan itikat baik telah memenuhi kewajibannya. Dan yang kedua adalah bahwa kewajiban atau pekerjaan penggugat dalam rekonvensi yang belum dilakukan adalah pre-commissioning dan commissioning dari water treatment plant yang saat itu belum dapat dilakukan karena tergugat dalam rekonvensi belum menyelesaikan lingkup pekerjaan sesuai perjanjian. Dan yang ketiga adalah bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh tergugat dalam rekonvensi secara jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata. Yang keempat adalah bahwa akibat dari pemutusan secara sepihak yang dilakukan oleh tergugat dalam rekonvensi, penggugat dalam rekonvensi menolak untuk membayar sisa pembayaran pekerjaan sesuai perjanjian yang merupakan hak penggugat dalam rekonvensi yang belum dibayarkan tergugat dalam rekonvensi, yaitu senilai 63.250.000 US dollar. Dan yang terakhir adalah bahwa apabila rekonvensi ini dikabulkan dan tergugat dalam rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka seharusnya tergugat dalam rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara. Nama saya Niva Esther Fitria Huta Barat dengan NIM 0100-19461. Lalu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, maka hakim memutuskan untuk menolak permohonan pemohon kasasi, memperbaiki amar pengadilan DKI Jakarta, dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar 500.000. Setelah berdiskusi dengan kelompok kami, maka kami menganalisis bahwa dalam kasus ini PT Ion Exchange Indonesia yang merupakan pemohon kasasi dahulunya adalah tergugat, dan PT Nasional Sago Indonesia yang dahulunya ada penggugat menjadi termohon kasasi. Jadi kasus ini berawal pada saat pemohon kasasi dan termohon kasasi mengadakan suatu perjanjian di mana termohon kasasi mempercayakan kepada pemohon kasasi untuk menyelenggarakan dan pemasangan sistem dan alat-alat mesin untuk pembangunan pabrik tepung sagu miliknya. Namun menurut termohon kasasi,
bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon kasasi tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di perjanjian. Lalu setelah termohon memberikan gugatan kepada pengadilan, pemohon kasasi mengajukan upaya banding yaitu kasasi karena merasa apa yang digugat oleh termohon kasasi itu tidak tepat. Namun setelah melakukan pengadilan pada tingkat kasasi, ternyata hakim menolak permohonan kasasi oleh pemohon kasasi. Nama saya Owen Chinua Saragi, dengan nomor induk mahasiswa 010001944. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum. Yang pertama, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, dan dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan ada kerugian. Menurut jurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wan prestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Ganti kerugian yang dimaksud dapat berbentuk ganti kerugian material dan imaterial. Saya Natalie Priscilla Tambunan, selanjutnya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum atau yang bisa disingkat menjadi PMH. Unsur yang pertama yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku yang telah melanggar atau melawan hukum atau undang-undang. Melanggar hak subjektif orang lain adalah perbuatan si pelaku telah melanggar hak-hak orang lain yang telah dijamin oleh hukum. Unsur yang kedua yaitu adanya kesalahan. Kesalahan dalam unsur ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu adanya kesengajaan dan juga kealfaan. Kesengajaan yang dimaksud di sini adalah kesadaran yang oleh orang normal tahu konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan kealfaan berarti perbuatan mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan tidak berhati-hati atau tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur yang ketiga yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian atau yang biasa disebut dengan hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas itu sendiri adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi yang disebabkan oleh perbuatan seorang pelaku. Jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak ada kerugian yang muncul. Unsur yang keempat atau unsur yang terakhir adalah adanya kerugian. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku akan menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerugian material dan kerugian imaterial. Contoh dari kerugian material adalah kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain sebagainya. Contoh dari kerugian imaterial adalah adanya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Jadi, pada intinya, kerugian material bersifat barang yang ada wujudnya dan kerugian imaterial bersifat psikologis. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kekurangan yang tidak kami sadari. Sekian dan terima kasih.